Halo semua, kembali bertemu dengan saya. Di video kali ini, saya akan membahas soal-soal SKD CPNS bagian PIU lagi. Sebelum kita mulai, jangan lupa di like dan subscribe ya, agar saya lebih semangat lagi dan bisa rutin berbagi ilmu dengan teman-teman semua. Di pembahasan soal kali ini, saya tidak akan lagi menjelaskan konsep-konsep dasar yang perlu dipahami. Jika nanti ada konsep yang belum paham, teman-teman bisa menonton pembahasan soal part 1 kembali. Walaupun nanti saya agak cepat dalam pembahasan soalnya, tapi saya tetap berusaha menuliskan langkah-langkahnya. Ya, mungkin kecuali nanti kalau soalnya terlalu mudah. Untuk soal, linknya saya sertakan di deskripsi. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Kita akan mulai dari nomor 46. Baik, kita baca. Kartamarma menjual mobilnya seharga 10 juta dan ternyata rugi 66,2/3%. Berapakah harga beli mobil tersebut? Nah, ini konsepnya sama dengan konsep suatu barang jika diberi diskon atau harganya naik. Yang kemarin sudah saya jelaskan, kita bisa langsung seperti ini. Jadi harga jual sama dengan 1 plus minus. Plus itu kalau untung, minus kalau rugi. Nah, karena ini kasusnya rugi, maka tandanya minus. Persentasenya itu dikali harga beli. Nah, tinggal kita ganti-ganti angkanya. Yang diketahui di sini adalah harga jual 10 juta sama dengan 1 kurang. Nah, persentase di sini yaitu 66,2/3%. Di video sebelumnya saya sudah menerangkan 2/3 itu 0,667. Setelah ditambah dengan 66 berarti jadi 66,67. Lalu ada persennya jadi 0,667. Jadi 66,2/3% itu adalah 2/3. Jika kita buat dalam bentuk pecahan. Dikali harga beli. Nah, ini yang ditanya. Oke, selanjutnya 10 juta. 1 kurang 2/3 itu 1/3 harga beli. Nah, berarti harga beli tinggal 3 dikalikan ke 10 juta. Menjadi 30 juta. Nah, berarti jawabannya yang A. Kita lanjut ke nomor 47. Berapakah biaya yang diperlukan untuk mengecat dinding setinggi 4 meter dan panjangnya 13 meter jika biaya mengecat ditetapkan 4.500 per meter persegi. Jadi biaya mengecat di sini itu per luas, per meter persegi. Nah, jadi kita perlu mencari luas dindingnya berapa. Yaitu panjang kali lebar, berarti 13 meter kali 4 meter sama dengan 52 meter persegi. 52 meter persegi. Nah, jadi untuk biaya total, itu biaya per meter persegi yang 4.500 per meter persegi kita kali dengan 52 meter persegi. Tinggal 45 kita kalikan dengan 52. Lalu nanti kita tambah nolnya 2 buah. Ini 90, ini 5, ini 20. Berarti ini 2 agak sempit. 14, 2, 3, 4. Berarti ini 2, 3, 4, 0. Lalu kita tambah nolnya 2. Berarti menjadi Rp234.000. Yang D. Kita lanjut ke nomor 48. Hapus dulu ini. Nah, kita lanjut ke nomor 48. Dursasana bekerja selama 6 jam per hari. Jika dia mulai bekerja jam 8, maka jam berapakah ia selesai?
Nah, ini soalnya terlalu mudah. Dia bekerja jam 8 awalnya, dan dalam satu hari itu dia bekerja 6 jam. Nah, jadi tentu dia selesainya itu tinggal ditambahkan 8 ditambah 6 jam, yaitu pukul 14.00. Kita lanjut ke nomor 49. Suatu selokan mempunyai penampang berbentuk trapesium. Nah, kita gambarkan trapesium dengan panjang sisi sejajarnya 3 meter, yang besarnya 3 meter, yang panjangnya 3 meter, terus dan 1,5 meter. Jadi trapesium itu ada 2 sisi sejajar seperti ini, baru nanti ada begininya. Dan panjang selokannya 15 km. Nah, ini penampangnya. Jadi gambar selokannya seperti ini kira-kira. Nah, di sini juga berbentuk trapesium juga. Kira-kira seperti ini. Lalu diketahui tingginya 0,2. Tingginya itu yang ini. Yang tegak lurus. 0,2 meter. Ini 1,5 meter. Sedangkan panjang selokannya 15 km. Yang ditanya itu volume air maksimumnya. Jadi kalau selokan ini penuh, airnya berapa yang ditampung. Nah, jadi untuk volume bangun ruang, jika alasnya ini bentuknya sama dengan tutupnya, yang ini kan ini bisa dianggap sebagai tutup, dan ini sebagai alas. Nah, jika ada bangun ruang seperti itu, rumus volumenya itu tinggal luas alas dikali tinggi. Nah, tapi tingginya di sini itu bukan yang 0,2 tadi, tapi yang 15 km berfungsi sebagai tinggi. Tinggi bangun ruangnya. Yang 0,2 itu tinggi bagi alasnya itu. Nah, kita ketahui rumus, jadi alasnya ini berbentuk trapesium. Nah, rumus luas trapesium kan 2 sisi sejajarnya kita cari rata-ratanya, alias kita jumlahkan lalu bagi 2. 3 tambah 1,5 per 2. Lalu kita kali dengan tinggi trapesium, yaitu 0,2. Nah, ini untuk luas alas. Dan tingginya itu, tinggi selokan 15 km, atau panjang selokan di sini 15 km. Nah, ini kita jadikan sama-sama meter semua agar bisa dikalikan. Nah, ini nanti perlu dikali dengan 15.000 berarti. Nah, ini sudah meter, dalam bentuk meter semua. Nah, cara cepat mengalikannya, jadi 0,2 ini memakai satu buah angka 0 di sini, dia berubah menjadi 2, lalu bisa dicoret dengan 2 yang di bawah. Nah, begitu. Jadi, dalam sederhananya ini tinggal 4,5. 4,5 ini 3 tambah 1,5, lalu dikali dengan 1.500. Nah, cara mengalikannya itu tinggal 45 dikali 150, karena 1,4 itu habis dengan satu buah 0, si 1.500. Tinggal kita kalikan 45 kali 150, berarti sama kayak kita mengalihkan 45 kali 15, lalu nanti ditambah nolnya satu buah. 45 kali 15 itu mungkin cara cepat mengalihkannya beda orang, beda lagi caranya ya. Kalau saya 45 ini saya ubah menjadi 3 kali 15. Nah, jadinya 3 kali 15 kali lagi 15. Nah, saya sudah agak familiar dengan bilangan kuadrat. Jadi ini 15 kali 15 itu 15 kuadrat. 15 kuadrat itu 225. Tinggal kalikan dengan 3 berarti 675. 675 ditambah nolnya 1. Berarti ini 6.750 meter kubik. Nah, untuk soal ini kita perlu hati-hati karena option itu saya lihat angkanya 675 semua. Tinggal kita harus hati-hati di bagian nolnya itu. Apakah 6.750 atau 675 atau 0 komaan seperti itu. Nah, berarti ini jawabannya A. Kita lanjut ke nomor 50. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3x kurang 4 besar dari 5 tambah 2x.
Ya, ini kebetulan soalnya nggak kayak ada penerapan di dunia real gitu ya. Ini pure matematik kelihatannya. Nah, jadi 3x kurang 4 besar dari 5 tambah 2x. Nah, ini cara pengerjaannya kayak aljabar biasa, kayak persamaan biasa, pindah-pindah ruas. Jadi, si 2x kita pindahkan ke kiri, nanti dia akan berubah jadi minus. Nah, si min 4 kita pindahkan ke kanan, dia berubah jadi plus. Nah, 2x tadi pindahkan ke kiri jadi min. Jadi 3x kurang 2x jadi x. Tanda besarnya tetap. Min 4 pindah ke kanan jadi plus 4. Berarti jadi 5 tambah 4, 9. Berarti jawabannya x besar dari 9. Yang D. Kita lanjut ke nomor 51. Nah, nomor 51 ini kita disuruh membandingkan X dan Y. Ini kita nggak perlu menghitung secara detail ya. Cukup hitung kasar aja. Ini kan 2,4 kurang 1,98. Nah, biar gampang menghitungnya, anggap aja ini min 2 gitu. Jadi min 1,8 ini anggap aja min 2 biar kita gampang menghitungnya. 2,4 kurang 2 itu kan berarti sekitar 0,4 ya. 0,4 ditambahkan dengan 0,009 tetap 0 komaan ya, 0 komaan. Jadi X itu 0 komaan, sedangkan Y-nya 5. Berarti jelas-jelas bahwa X itu kecil dari Y, karena X-nya tadi 0 komaan, sedangkan Y-nya 5. Nah, ini tidak terlalu masalah saat kita menganggap 1,98 itu menjadi 2, karena hanya beda 0,02 ya, hanya beda sedikit. Mungkin jawabannya yang B ini, mungkin tipe di sini kurang tanda kecil ya. Baik, kita lanjut nomor 52. Pada seleksi CPNS sebanyak 200 peserta mengikutinya. Jika diketahui terdapat 5/6 dari 120 peserta perempuan diterima Departemen Kehutanan dan sisanya diterima di Departemen Pertanian. Serta 3/4 dari 80 peserta laki-laki diterima di Departemen Pertanian dan sisanya di Departemen Kehutanan. Soalnya lumayan panjang ya. Maka presentasi siswa perempuan terhadap siswa laki-laki yang diterima di Departemen Kehutanan. Nah, jadi kita perlu baca sampai bawah ya, biar kita tahu inti soalnya itu menanyakan hanya di Departemen Kehutanan. Jadi kita cukup fokus di kehutanan aja. Jadi karena yang ditanya presentasi siswa perempuan terhadap siswa laki-laki. Jadi kita perlu cari perempuan di kehutanan ada berapa orang, laki-laki di kehutanan ada berapa orang, lalu tinggal kita bandingkan mereka. Nah, saya kerjakan di sini aja di sampingnya. Di kalimat di atas tadi 5/6 dari 120 perempuan diterima Departemen Kehutanan dan sisanya pertanian. Kita butuhnya kehutanan ya. Ya udah berarti yang 5/6 kali 120. Nah, ini coret dengan ini 2, 20 berarti kali 5 dengan jadi 100. Untuk laki-laki kita butuhnya kehutanan, ingat. Sedangkan yang diketahui itu 3/4 dari 80 di pertanian. Sisanya di kehutanan. Nah, sisa dari 3/4 ini itu 1/4. Kita harus sudah terbiasa dengan itu. Nah, berarti ini 1/4 kali 80 sama dengan 20. Nah, yang diminta itu perbandingan perempuan terhadap laki-laki. Jadi harusnya itu P/L. Kalau saya lihat di sini P/L sama dengan 5. Kalau dijadikan ke persen, harusnya itu 500%. Mungkin ini soalnya ada yang situ, mungkin ini terbalik. Harusnya perbandingan persentase laki-laki terhadap perempuan harusnya. Jadi mungkin ini dibalik ya. Jadinya kita ganti aja soalnya. Jadi ini perempuan. Persentase siswa laki-laki terhadap siswa perempuan. Nah, jadi 20/100. Sebenarnya persentase itu nggak apa-apa kita buat dalam bentuk desimal. Nanti kita harus sudah terbiasa kesamaan jadi persentasenya. Nah, ini 0,2. 0,2 itu adalah 20%. Nah, nomor 53. Diketahui lamanya belajar mandiri siswa sebanding dengan nilai ujian. Nah, ini udah
jelas-jelas disebut sebanding. Berarti ini kira-kira ini soal tentang perbandingan senilai. Jika siswa dengan nilai ujian 90 melakukan belajar mandiri 12, maka lamanya belajar mandiri siswa dengan nilai 60 adalah. Nah, di video sebelumnya saya menerangkan perbandingan senilai itu pakai konsep per-peran ya. Jadi variabel pertama per variabel kedua untuk kasus 1 itu sama dengan variabel pertama per variabel kedua untuk kasus kedua. Nah, sebenarnya ada cara cepatnya. Jadi kalau yang ditanya kalau soal itu tentang perbandingan senilai, cara cepatnya itu nah yang ditanyakan untuk nilai 60. Nah, jadi saya biasanya kalau mengerjakan sendiri langsung begini. 60. Jadi yang ditanya itu yang di atas posisinya. 60 per. Nah, per apa gitu. Yang sama, yang 60 ini kan apa? Nilai ya. Jadi per yang nilai juga, yaitu yang 90. Jadi per 90 kali yang sisa variabelnya apa? Yaitu 12 jam per hari. Nah, jadi langsung ini. Ini bisa sederhana dengan ini, sama-sama bagi 3, jadi begini. 12 dan 3 bisa coret lagi, jadi 4. Tersisa 8. Jadi 8 jam per hari. Kita lanjut, nomor 54. Durna berjalan selama 2 jam dan menempuh jarak 8,7. Jadi 2 jam itu 8,7 kilo. Pada paruh jam pertama ditempuh 3 kilo, paruh jam kedua ditempuh 1 kilo, paruh jam ketiga ditempuh 4,5 kilo. Berapa jam kilometer ditempuh pada paruh jam keempat? Nah, ini soalnya sangat mudah ya. Jadi ada totalnya ini harus 8,7. Sedangkan segini itu paruh jam pertama, paruh jam kedua, paruh jam ketiga. Nah, yang ditanya itu yang ini. Ya, gampang. Tinggal 8,7 dikurang 3 kurang 1 kurang 4,5. Atau kalian boleh juga 8,7 dikurang, terus di dalam kurungnya itu 3 tambah 1 tambah 4,5. Boleh, tapi harus pakai kurung. Kalau nggak mau pakai kurung ya tandanya minus semua yang ini. Kita 8,7-nya ya. Nah, cara cepat menghitungnya ya, ini gampang lah ya. Berarti 8,7 kurang 8,5 berarti 0,2 km. Nah, ini sama dengan 200 meter. Oke, kita lanjut nomor 55. Suatu mobil menempuh jarak 7 km dalam 15 menit. Berapakah rata-rata jarak tempuh mobil dalam 1 jam? Ini mirip nomor 54. Nah, mirip nomor 53 tadi, perbandingan senilai. Kalau 15 menit 7 kilo. Kalau 1 jam berapa? Nah, 1 jam itu kan 4 kalinya 15 menit ya. Ya, berarti 4 kali 7 yaitu 28 kilo. Bahkan ini kita nggak perlu menulis ya untuk menjawabnya. Nomor 56. 100 siswa di sekolah X mengikuti tes seleksi beasiswa dan skor rata-ratanya adalah 100. Banyaknya siswa kelas 1 yang mengikuti seleksi tersebut 50% lebih banyak dari siswa kelas 2. Dan skor rata-rata siswa kelas 2 50% lebih tinggi dari skor rata-rata siswa kelas 1. Skor rata-rata siswa kelas 2 adalah. Nah, ini tentang rata-rata gabungan ya. Untuk soal rata-rata itu kita hanya butuh memahami konsep rata-rata, yaitu rata-rata itu adalah jumlah nilai. Saya bikin begini aja, dijumlah-jumlahin semua nilai. Harus ada batasnya sih, dibagi dengan banyak nilai itu. Ada n buah misalnya nilainya. Nah, ini konsepnya. Tapi kalau ada suatu rata-rata digabungkan dengan suatu rata-rata yang lain, nah rata-rata yang barunya berapa? Nah, sebenarnya berangkat dari konsep serupa. Jadi begini, ada rata-rata pertama misalnya ada sebanyak n orangnya. Itu ditambah dengan rata-rata kedua yang orangnya ada sebanyak n2, ini n1. Tinggal kita bagi dengan jumlah orang itu, jadi orangnya kita jumlahin dengan n1 tambah n2 berarti. Biar rapi saya ganti ini. Nah, ini konsepnya kalau ada rata-rata digabungin. Nah,
Oke, saya kerjakan di samping aja ya, biar lebih lapang. Nah, di sini. Ini soalnya nggak terlalu mudah, butuh aljabar yang bagus ya. Jadi, pertama, nanti itu kita pakai konsepnya yang ini. 100 itu adalah rata-rata kelas 1 dikali dengan banyak orang kelas 1 ditambah rata-rata kelas 2 dikali banyak orang kelas 2 per banyak orang kelas 1 ditambah banyak orang kelas 2. Nah, tapi di sini salahnya kita nggak tahu ini rata-ratanya berapa, orangnya juga berapa. Hanya diketahui persentase-persentasaan hubungan-hubungan antara kelas 1 dan kelas 2. Nah, kita tuliskan saja apa yang diketahui, yaitu ini. Banyaknya siswa kelas yang mengikuti seleksi tersebut, kelas 1 ya. 50% lebih banyak dari siswa kelas 2. Nah, berarti ini lagi-lagi mirip dengan masalah harga barang ya, yang naik sekian persen, turun sekian persen. Jadi katanya ini banyaknya siswa kelas 1 itu 50% lebih banyak dari siswa kelas 2. Berarti ini 1 tambah setengah hanya 0,5 itu dari 50%. Jadi ini 1/2 N2. Sedangkan untuk rata-rata kelas 2 itu sama, 60% lebih tinggi, di 1/2 X1. Yang ditanya itu skor rata-rata siswa kelas 2. Nah, tipsnya di sini biar langsung dapat yang ditanya, yaitu siswa kelas 2, kita jadikan variabel-variabelnya itu dalam variabel X1-nya dijadikan dalam bentuk X2. Kalau ini kan masih X2 sama dengan 1/2 X1. X2-nya itu dalam bentuk X1 kalau sekarang. Nah, kita perlu balik menjadi X1-nya berapa X2. Ya, tinggal dibalikkan. 1/2 ini kan kita tahu 3/2 ya. Jadi, saya buat di mana ya? Nggak apa-apa. Nah. Jadi, ini nanti saya hapus ya. Jadi, X2 itu kan 3/2 X1. Kita maunya X1 sama dengan berapa X2 ya. Tinggal dibalik atau istilahnya kali silang ya. Jadi 2/3 X2. Nah, jadi X1 itu 2/3 X2. Nah, tinggal kita substitusikan ke persamaan inti kita tadi. Jadi yang ini kita oper ke sini. Nah, 100 sama dengan X1 kita ganti jadi 2/3 X2. 2/3 X2 dikali N1 kita ganti jadi 1/2 N2. Atau kita tulis 3/2 aja ya. 3/2 N2. Ini agak sempit. Kita hapus aja ini. Nah, sekalian aja hapus. Ditambah ini ditambah X2 N2. X2 N2-nya biarkan aja, jangan ubah ya. Per N1 tambah N2. Nah, lanjut. Berarti 100 sama dengan. Nah, 2/3 kali 3/2 kan jadi 1 tuh, atau habis ya. Jadi sisanya X2 N2 yang bagian yang ini tuh, ini habis dengan ini. Jadinya X2 N2. Nah, terus ditambah lagi dengan X2 N2. Ya, jadi 2X2 N2 lah. Berarti, N1 yang ini. N1 yang ini kita ubah dalam bentuk N2, yaitu 1/2 N2. 1/2 N2. Yang di atasnya tadi kan 2X2 N2 per 1/2 N2 tambah N2 itu 2/2 N2. Nah, N2-nya jadi habis. Sama-sama ada
N2. Nah, jadi bentuk yang agak sederhananya itu kita tulis di mana ya? Oke, nggak apa-apa di sini aja ya. Jadinya 100 sama dengan 2x2 per 2,5. 2,5 kita kalikan aja dengan 100 ya. Jadi 250. Lalu tahu ya, terserah sih cara cepatnya gimana. 100 bisa dibagi dengan 2 jadi 50. 50 kali 2,5 itu 125. Untuk cara mengalih-alihkannya itu terserah kalian mau cepatnya bagaimana. Nah, inilah jawaban akhirnya, yaitu jawabannya yang B. Nah, tapi di sini sebenarnya kalian nggak perlu susah-susah sepanjang ini mengerjakannya. Karena sebenarnya tinggal, ya lagi-lagi ke pemahaman tentang rata-rata gabungan ya. Jadi misalnya ada suatu rata-rata. Rata-rata pertama misalnya 5, rata-rata kedua itu 10. Nah, kalau kita gabungkan, pasti rata-ratanya itu di antara 5 dan 10. Nggak mungkin di atas 10, nggak mungkin di bawah 5. Yang namanya sesuatu yang, ya kayak inilah, kayak minuman panas dicampurkan dengan minuman dingin, itu hasilnya minuman yang setengah panas setengah dingin, nggak mungkin jadi lebih panas, nggak mungkin jadi lebih dingin, mirip dengan itu. Jadi kan tadi rata-rata gabungannya ini 100, sedangkan kata soal kelas 2 itu rata-ratanya 50% lebih tinggi, artinya kelas 2 itu rata-ratanya lebih bagus daripada rata-rata kelas 1, artinya kelas 2 itu nilainya lebih tinggi daripada kelas 1. Jadi harusnya nilai kelas 2 itu di atas 100. Sedangkan optionnya yang di atas 100 itu hanya 125. Selain 125, semua optionnya itu di bawah 100. Jadi sebenarnya nggak perlu sepanjang ini. Kalau kita jeli dengan kondisi tadi, kalau kita gabungkan rata-rata gabungannya menjadi di antara dua rata-rata itu, dan optionnya itu yang mungkin hanya satu, ya langsung aja jawab itu. Hemat berapa menit kita mengerjakannya ya, dengan tidak mengerjakannya. Oke, kita lanjut nomor 57. Berapa yang harus dikurangi dari penjumlahan setengah dan sepertiga agar diperoleh rata-rata 1/6? Jadi setengah ini kita tambahkan dengan sepertiga. Berapa sih harus kita kurangi dari mereka agar rata-ratanya 1/6? Nah, rata-rata itu kan tadi banyak jumlah nilai dibagi dengan banyak nilai. Jumlah nilainya ini sudah kita tuliskan per banyak nilai. Banyak nilainya berapa? Nah, karena kita ada mengurangi, jadi banyak nilainya ada 3. Nah, ini nilainya harus 1/6. Nah, biar lebih cepat 3 sama 6 coret di sini jadi 2. Jadinya kayak gini. Sebenarnya ini nggak perlu ditulis lagi ya. Jadinya gini, nah, sama dengan setengah. Nah, setengahnya bisa tereliminasi lagi. Jadi sepertiga kurang X sama dengan 0. Ya, X-nya pasti sepertiga yang A. Nah, mungkin saya cukup sampai di nomor ini aja ya. Untuk sisanya mungkin bisa dijadikan sebagai latihan, bisa dijawab nanti di kolom komentar. Untuk soal sisanya nanti saya coba jawab jika ada yang menanyakan, atau mengkonfirmasi jika ada yang menjawab. Nah, sampai jumpa dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat.